Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan project yang kita buat. Kita sudah merancang bagaimana microservice ini akan dibuat. Kemudian kita juga sudah mengimplementasikan beberapa part, beberapa bagian dari rancangan microservice yang sudah kita buat. Yang diantaranya kita sudah membuat Eureka server. Kemudian kita juga sudah membuat plus server. Kita juga sudah membuat minus server. Nah, sekarang yang tersisa tinggal satu. Kita akan mencoba untuk membuat get server. Tapi sebelum kita ke situ, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan get server itu sendiri. Kenapa saya buat pembahasannya dalam part terpisah. Jadi karena tugas get server ini berbeda dengan, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat strukturnya, tugas get server ini cukup berbeda dengan server-server yang lain kayak gitu. Eureka server sebenarnya juga berbeda sih kalau dibandingkan plus server dan minus server gitu. Akan tetapi yang saya garis bawahi di sini adalah penggunaan load balancing di get server. Jadi saya akan memberikan contoh bagaimana nanti kemudian get server itu bisa melakukan load balancing dan bagaimana cara mengimplementasikan load balancing untuk server. Pak, apakah load balancing hanya bisa dilakukan di get server? Enggak. Jadi plus server kalau mau menerapkan load balancing juga bisa, minus server juga bisa, Eureka server pun sebenarnya juga bisa, tinggal kita custom aja gitu. Akan tetapi apakah, pertanyaan mendasarnya adalah apakah ada keperluan untuk itu? Nah, itu pertanyaannya. Karena tidak ada keperluan untuk itu, maka ya saya hilangkan. Nggak ada ribbon di sini, nggak ada ribbon di Eureka server, nggak ada ribbon di plus server, nggak ada ribbon di minus server. Yang ada adalah ribbon di get server. Karena get server ini nanti akan menjadi sebuah node atau sebuah server yang berfungsi untuk mendistribusikan tugas yang dikirim oleh user kepada sistem secara keseluruhan. Jadi get server ini akan mendistribusikan siapa yang harus mengolah secara umum. Get server akan mendistribusikan siapa yang harus mengolah request yang sudah diberikan oleh user. Misalkan bisa jadi requestnya dikirim ke plus server instance pertama, bisa jadi dikirim ke instance server instance plus server instance kedua, bisa jadi dikirim ke minus server instance pertama, atau bahkan bisa jadi dikirim ke minus server instance kedua, seperti itu. Yang jelas bukan ke Eureka server, karena Eureka server ini kita kemarin bikinnya tidak ada embel-embel apapun gitu, tidak ada keperluan apa-apapun kecuali untuk registrasi server. Nah, oleh karena itu tidak ada keperluan dari get server ke Eureka server selain untuk keperluan ribbon itu sendiri. Jadi nanti tidak ada proses pertukaran data kecuali itu. Nah, kalau ke lain-lain tempat ya, misalkan dari get server ke plus server kan ada pertukaran data, misalkan variabel yang dikirim oleh user diteruskan ke plus server atau mungkin ke minus server kayak gitu. Jadi posisinya seperti itu. Get server ini jadi beda daripada yang lain ini. Jadi lagi-lagi saya tekankan sebelum kita memasuki bagaimana cara implementasinya di part berikutnya, saya tekankan kembali bahwasanya di sini kita akan mencoba untuk menerapkan client side load balancing. Jadi di sini saya garis bawahi untuk get server ini yang penting adalah pemahaman kawan-kawan tentang client side load balancing menggunakan ribbon seperti itu. Nah, kita akan lebih detailkan di slide selanjutnya ya. Oke, seperti ini kita akan menggunakan sebuah contoh kasus. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, Eureka server sudah kita buat di port 1000, plus server sudah kita buat 2 instance di port 2000 dan 3000. Kemudian minus server juga sudah kita buat 2 instance di port 4000 dan 5000. Nah, artinya kita sudah membuat totalnya ada 5 instance, 1 instance untuk Eureka, 2 instance untuk plus server, dan 2 instance untuk minus server. 1 plus 2 plus 2 adalah 5. Oke, jadi totalnya ada 5 instance yang sudah kita buat. Tinggal get server ini yang kemudian belum kita buat. Nah, skenario-nya seperti apa sih, Pak? Jadi gini. Nanti user akan mengirimkan request ke get server. Nah, requestnya seperti apa? Nanti melalui HTTP GET, HTTP method GET. Nah, alamat URL-nya adalah http localhost 2
1100/API variable A variable operator variable B, seperti itu. Dalam contoh kasusnya misal A-nya adalah 1, kemudian operatornya adalah plus, kemudian B-nya adalah 4, seperti itu. Jadi nanti user akan mengakses Git server melalui URL http localhost /2 1100 itu portnya, kemudian /API /1 plus, kemudian /4. Jadi si variabel A, variabel operator, dan variabel B ini akan saling berasosiasi dengan nilai-nilai yang dikirim oleh si user, kayak gitu. Nah, setelah menerima request dari user, apa yang dilakukan oleh Git server kira-kira? Nah, yang pertama dipecah dulu ya. Ini kan dia menerima parameter dari URL nih, dari HTTP GET, dipecah dulu. A-nya nilainya berapa nih? A-nya di sini di Git server dipecah. Oh, A-nya nilainya 1. Kemudian operatornya nilainya apa? Oh, operatornya nilainya tadi plus di contoh kasusnya. Kemudian B-nya nilainya berapa? Oh, ternyata B-nya adalah kita lihat berapa? 4. Ya, B-nya adalah 4. Nah, Git server akan memutuskan kemudian istilahnya itu server mana yang harus mengerjakan operasi penjumlahan. Ternyata plus server gitu kan. Ternyata karena operatornya adalah plus. Karena operatornya adalah plus berarti kan yang dibutuhkan adalah plus server gitu. Yang harus menghitung request dari user adalah plus server. Nah, oleh karena itu Git server akan meminta Ribbon, hey Ribbon, saya minta tolong dong plus server mana yang akan mengerjakan operasi yang akan mengerjakan request dari user, kayak gitu. Itu perintah Git server ke Ribbon. Kemudian Ribbon meminta referensi dari Eureka server, kemudian Eureka server memberikan daftar referensinya. Oh, ini plus server yang bisa istilahnya yang sedang aktif kayak gitu, yang sedang bertugas kayak gitu. Nah, kemudian Ribbon memilihkan dari sekian banyak instance plus server, Ribbon akan memilih salah satu. Bisa jadi dengan menggunakan algoritma round robin ataupun algoritma yang lain kayak gitu. Nah, setelah dipilih salah satu, dikembalikanlah data server tersebut, detail tentang server tersebut ke Git server. Git server, ini loh data yang akan istilahnya data instance server yang akan mengolah request yang diberikan oleh user. Nah, kemudian Git server menerima informasi tersebut dari Ribbon kan. Kalau sudah menerima informasi dari Ribbon, apa yang harus dilakukan? Berarti dia mengekstrak informasi URL-nya. Nah, kan gini ya, ketika dua buah instance saling berkomunikasi, maka harus ada jalur komunikasinya. Nah, jalur komunikasinya apa? Nah, di sini adalah kita menggunakan HTTP method post. Kemudian alamatnya adalah HTTP localhost, alamat endpointnya ini ya, HTTP localhost. Misalkan si Ribbon ini milih ternyata instance 1 gitu. Instance 1 ada di port 2000, berarti HTTP localhost /2 2000/calc kayak gitu. Nah, Ribbon ini tidak memilihkan sampai /calc-nya, dia hanya memilihkan sampai HTTP localhost HTTP localhost /2 2000 atau HTTP localhost /2 3000 kayak gitu. Jadi /calc-nya nanti si Git server sendiri yang memodifikasi. Jadi informasi yang diberikan oleh Ribbon ke Git server itu hanya sebatas sampai localhost dan portnya kayak gitu. Nah, kalau sudah, apa yang perlu dilakukan? Next berarti si Git server akan menerjemahkan informasi yang diberikan oleh Ribbon tadi ke dalam bentuk URL. Oh, URL-nya ini loh, localhost 2000 kayak gitu. Terus sama Git server, karena saya pengen meneruskan ke endpoint endpoint untuk menghitung. Jadi nantinya yang tadinya HTTP localhost /2 2000 ditambahkan /calc kayak gitu, ditambahkan /calc oleh Git server. Nah, selanjutnya
get server akan mengirimkan variabel A dan variabel B yang telah didapatkan dari request user diteruskan ke plus server instance pertama sesuai dengan referensi yang diberikan oleh ribbon. Melalui apa? Melalui nanti ini http localhost 2.20/scalp. Nah, A dan B dikirimkan melalui post kayak gitu, post method, http post method gitu ya. Jadi pengirimannya nanti tidak melalui URL kayak gini. Kalau kayak gini kan, kalau get kan pakai ini ya, parameternya di URL kayak gini ya. Nah, karena kondisinya tadi pakai post, maka dia dikirimkan dalam bentuk request body ke plus server. Jadi get server akan mengirimkan ini, dia akan mengirimkan A dan B tadi melalui request body, kemudian dikirimkan ke plus server. Plus server menerima request dari get server, apa yang akan dilakukan? Jadi instance pertama ini ketika sudah menerima request dari get server, dia akan mengolah variabel A dan variabel B tersebut. Nah, setelah dia mengolah variabel A dan variabel B, maka hasilnya akan dikembalikan ke get server. Nah, ketika get server sudah menerima istilahnya sudah menerima info dari hasil dari plus server instance pertama tadi, maka akan dikembalikan ke user dan user akan menerima hasil penjumlahannya kayak gitu. Logiknya seperti itu. Nah, misalkan operasinya minus gimana, Pak? Misalkan 1 minus 4 kayak gitu kan, berarti kan get server akan memilih minus server ya. Berarti nanti diarahkan ke minus server. Logiknya sama seperti ketika kita menggunakan plus server tadi. Oke, dari keterangan tersebut kita bisa istilahnya membreakdown ya, kira-kira dependensi apa yang akan dibutuhkan oleh get server. Nah, yang pertama tentunya kita butuh Spring Web. Kenapa kok butuh Spring Web? Karena kita akan menggunakan endpoint gitu, HTTP. Kita akan menggunakan istilahnya itu RESTful Web Service untuk berkomunikasi antara user dengan get server. Begitu juga dengan server kayak gitu, untuk menjalankan server Mbed Tomcat ya. Jadi kita butuh Spring Web yang pertama. Kemudian yang kedua, kita butuh dependensi yang namanya ribbon. Nah, ribbon ini tadi yang bertugas untuk memilihkan server mana yang harus nantinya istilahnya akan mengolah request dari user. Jadi si ribbon ini nanti yang kemudian akan memilihkan, kemudian menginfokan kembali ke get server. Jadi client side load balancing ada di third party yang namanya ribbon ini. Nah, selanjutnya apa yang diperlukan? Karena setiap server mendaftarkan diri ke Eureka server supaya bisa saling berkomunikasi. Nah, kita butuh satu dependensi lagi yang namanya Eureka Discovery Client. Sama halnya dengan plus server. Plus server kan juga kemarin pakai ini ya, Eureka Discovery Client ya. Begitu juga minus server, sama halnya dengan minus server, dia juga pakai Eureka Discovery Client untuk mendaftarkan dirinya ke Eureka server. Oke, jadi kesimpulannya kita butuh 3 dependensi. Yang pertama Spring Web, kemudian yang kedua adalah ribbon, kemudian yang ketiga adalah Eureka Discovery Client. Nah, kurang lebih seperti ini untuk requirement project yang akan kita kerjakan terkait dengan get server ya. Tinggal get server ini yang belum kita buat, semoga nanti bisa dibuat dengan lancar. Dan satu hal yang perlu saya ingatkan di sini, get server ini tidak harus nantinya tidak harus sama seperti dengan apa yang saya buat kayak gitu. Logiknya itu kembali diserahkan ke masing-masing developer. Jadi mungkin di sini saya pakai nama get server hanya untuk mempermudah proses ini aja, proses mental mapping, istilahnya apa ya, mempermudah bagaimana kemudian kita untuk menginterpretasikan tugas dari server tersebut kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan get servernya ini kalau misalkan ini namanya diganti dengan server lain, apa boleh? Boleh. Jadi kita nggak harus pakai nama get server, kita bisa pakai nama yang lain selain get server.
Yang penting sesuai dengan tugasnya kayak gitu. Apakah ini apa namanya server yang diberikan third party Ribbon ini hanya khusus untuk mendistribusikan task yang diberikan oleh user? Enggak, bisa saya bilang tidak. Kenapa? Karena kita bisa modifikasi juga untuk keperluan lain. Jadi misalkan get server ini saya berikan fungsi lain, itu sangat memungkinkan sekali. Jadi mungkin tugasnya tidak hanya mendistribusikan request yang diberikan oleh user, request atau task yang diberikan oleh user, seperti itu. Jadi tidak hanya itu saja tugasnya, karena di sini saya ngambil contoh yang paling sederhana untuk melakukan microservice. Jadi kurang lebih basicnya seperti ini gitu. Jadi kita nggak menambahkan apapun. Jadi ini masih pure banget. Jadi pure banget contoh paling sederhana untuk microservice seperti itu. Kita misalkan butuh fungsi lain, kita pengen memodifikasi get server, masih ada kemungkinan besar untuk melakukan itu. Kemudian Eureka server kan tadi kan tugasnya untuk mendaftarkan ini ya, sebagai tempat pendaftaran plus server, kemudian main server, kemudian get server. Apakah bisa dikasih fungsi lain di custom? Bisa. Jadi jangan salah, jadi tugas Eureka server itu sebenarnya bisa kita modifikasi lagi gitu, tidak hanya sebatas yang saya sebutkan. Semua yang ada di sini bisa kita modifikasi sesuai dengan kreativitas kita masing-masing, sesuai dengan sesuai dengan kerangka berpikir seorang developer. Jadi terserah developer mau bikinnya kayak gimana gitu. Kemudian ya seperti itulah. Intinya di sini ada beberapa dependensi yang kita butuhkan untuk get server. Jadi ngobrol kemana-mana nih. Kemudian dependensinya itu antara lain adalah Spring Web, kemudian Ribbon, kemudian Eureka Discovery Client. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan terkait dengan requirement lanjutan untuk get server. Tadi saya sebutkan kembali kenapa saya bahas di part terpisah, karena di sini ada komponen penting yang perlu kita bahas, yaitu adalah bagaimana cara menggunakan client-side load balancing yang menggunakan third party yang namanya Ribbon, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan di part berikutnya terkait dengan implementasinya seperti apa. Stay tune. Kalau misalkan ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan langsung kepada saya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.